Mari kita bersyukur hari ini kita telah dimampukan untuk berada di ruangan ini. Allah menyatakan dalam Al-Quran, "May yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajidalahu waliyan mursidan." Barang siapa yang tidak dikehendaki Allah dapat petunjuk, sampai kapanpun tidak akan bertemu dengan seorang penunjuk jalan. Tetapi barang siapa yang dikehendaki Allah dapat petunjuk, maka akan dihadirkan oleh Allah seorang penunjuk jalan. Itu yang dalam Quran disebut waliyan mursidan. Wali itu teman, mursid itu artinya orang yang cerdas, teman yang mencerdaskan kita. Kita tuh butuh teman yang mencerdaskan, teman yang menginspirasi, sehingga kecerdasan yang ada pada diri kita itu bangkit. Saya tidak berbicara intelektualitas, itu di universitas. Saya berbicara kecerdasan. Kecerdasan itu adalah intelijensia, yaitu sesuatu yang melampaui pikiran biasa. Makanya ada pikiran, ada kesadaran, berbeda. Kecerdasan adanya bukan di pikiran, tapi kecerdasan adanya di kesadaran. Oleh karena itu banyak orang yang pintar di sekolah tetapi tidak sadar karena dia tidak cerdas, tapi pintar karena mampu mengoleksi sejumlah pengetahuan di otaknya. Dan kalau pengetahuan itu hanya sebatas koleksi di otak kita, itu tidak ada artinya. Dan pengetahuan yang belum menjadi amalan, itu tidak disebut ilmu. Kita butuh ilmu, bukan butuh pengetahuan, yaitu pengetahuan yang sudah menjadi pengalaman kita. Sedikit pengetahuannya, tapi itu sudah dirasakan, dialami. Jauh lebih bagus daripada banyak pengetahuan hanya koleksi. Oleh karena itu para leluhur kita selalu mengatakan malam yazuk lam ya'rid. Yang tidak mengalami tidak akan paham. Paham itu bukan apa kata orang, paham itu bukan apa kata kitab, paham itu bukan apa kata buku, tapi paham itu karena kita mengalami sendiri. Paham kepada Allah karena sudah mengalami Allah. Paham syahadat kita karena kita sudah merasakan syahadat yang sejati. Paham itu begitu. Bahkan paham itu tidak ada kata-katanya. Paham itu adalah rasa. Dan rasa tidak perlu dijelaskan. Oleh karena itu saya tidak pernah menjelaskan pengalaman rasa, karena rasa tidak bisa dijelaskan. Rasa kopi tidak bisa dijelaskan, rasa teh tidak bisa dijelaskan, bahkan rasa gula yang namanya manis tidak bisa dijelaskan. Tidak ada ibu-ibu yang datang ke warung beli manis, pasti beli gula toh. Tidak ada ibu-ibu beli ke warung beli asin, pasti beli garam toh. Karena manis ada di gula. Manis itu sifat, gula itu zat. Dan sifat dengan zat tidak bisa dipisahkan. Saya butuh asin, bukan butuh garam. Mau cari kemana? Karena asin tinggal dalam garam. Sifat dan zat tidak bisa dipisahkan. Kalau ingin dapat sifat, ya kita harus tahu zat. Kalau kita ingin belajar sifat-sifat Allah, jangan belajar sifat 20 yang di buku. Kalian cuma pintar bicara. Sebutkan sifat Allah yang 20, wujud, kidam, bako, dan seterusnya sampai mutakaliman. Apakah sifat itu akan kita miliki? Tidak. Kalian tidak dapat ilmu, hanya dapat pengetahuan. Pengetahuan tentang sifat 20, tapi tidak punya pengalaman tentang sifat 20. Karena apa? Sifat 20-nya terpisah di buku. Padahal sifat 20 melekat pada zat, pada Allah. Jadi kalau kita ingin merasakan sifat Allah, ya menyatu dengan Dia. Di situ terjadi yang namanya sibgot Allah. Di situ akan terjadi celupannya Allah. Baju putih mau dicelup menjadi warna merah, kan harus dimasukkan ke dalam celupannya sehingga termerahi. Betul? Bukan cari penjelasan tentang merah. Dan baju kita tidak akan pernah merah, tetap putih, walaupun kita bisa menjelaskan apa itu merah. Ini yang sumir dalam kehidupan kita, sampai kita tidak bisa membedakan mana pengalaman,
mana pengetahuan, mana pengalaman, mana ilmu, mana teori, mana rasa. Rasa dengan rarasaan aja kita tidak bisa membedakan. Coba kalau saya tanya, matahari terbit dari mana? Dari mana? Dari timur. Rasa atau rarasaan? Kan rarasaan. Karena matahari itu tidak pernah terbit, tidak pernah tenggelam. Karena matahari itu adalah diam. Yang mengitari matahari kan bumi. Bumi ini mengitari matahari, di samping dia itu berevolusi, dia juga berotasi. Dia itu berputar sambil mengelilingi matahari. Makanya terjadi siang dan malam. Siang dan malam bukan salah matahari, salah bumi, karena terdaik cici. Kan buminya berotasi dan berevolusi. Berotasi itu adalah berputar di porosnya, berevolusi porosnya adalah matahari. Jadi kalau matahari dibilang terbit dari timur, terbenam di barat, kata matahari, emang gue pikirin, matahari mah diam, gak kemana-mana. Bumi yang sibuk. Jadi kalau kita mengatakan matahari terbit dari timur, itu bukan rasa, itu mah rarasaan. Karena rarasaan dengan rasa beda. Rarasaan itu adalah pembenaran, kalau rasa kebenaran. Nah sekarang saya tanya, kalian mau rarasaan, mau rasa? Kalau rasa di situ kebenaran. Rarasaan teh geus salat. Tuh, karena sepanjang salat tidak merasakan salat, sibuk mikirin yang lain. Rarasaan geus salat.